bagi-bagi. Aku mendengar kabar tentang seorang wanita di kota ini. Cantik, kaya, terkenal. Aku tidak ingin menghukumnya. Aku tidak ingin mempermalukannya. Aku hanya ingin satu hal. Dia sadar. Pernahkah kamu membayangkan ada seorang wanita paling terkenal di Baghdad, cantik, kaya, dipuja banyak orang, tapi justru disebut sebagai simbol dosa oleh seluruh kota? Tak ada yang berani menasihatinya, bukan karena dia jahat, tapi karena kecerdasannya bisa membungkam siapapun yang mencoba mengingatkannya. Para ulama datang, pulang dengan diam. Para bangsawan datang, justru makin terjerat. Bahkan orang-orang soleh pun memilih menjauh. Sampai suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid membuat keputusan yang mengejutkan. Ia tidak mengirim pasukan. Ia tidak memerintahkan hukuman. Ia justru memanggil satu orang yang paling tak terduga. Ya, dialah tokoh utama dalam kisah Abu Nawas. Seorang pria sederhana, kadang terlihat konyol, tapi pikirannya lebih tajam dari pedang istana. Tugasnya hanya satu, mengubah hati wanita itu, tanpa ancaman, tanpa paksaan, tanpa mempermalukannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Abu Nawas tidak membawa kitab, tidak membawa ceramah panjang, bahkan tidak membawa hadiah. Ia hanya membawa sebuah kendi kosong. Tapi dari kendi itulah sebuah rahasia besar terbuka. Sebuah ketakutan yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Dan sebuah hati yang sudah lama membeku perlahan mulai retak. Apa yang sebenarnya dilakukan Abu Nawas? Dan kenapa hanya dia yang mampu menyentuh hati yang tak pernah disentuh siapapun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi itu, suasana istana Baghdad terasa sedikit berbeda. Udara memang sejuk, burung-burung masih berkicau di taman istana. Tapi wajah Khalifah Harun al-Rashid terlihat murung. Beliau duduk di singgasana sambil menghela napas panjang berkali-kali, membuat para pengawal saling pandang dengan wajah bingung. Kenapa Baginda terlihat seperti orang kehilangan sendal sebelah? Bisik seorang pengawal pelan. Diam, itu bukan urusan kita, sahut pengawal lain cepat. Khalifah menatap jauh ke arah jendela. Baghdad ini kota besar, kota indah, tapi kenapa hatiku terasa tidak tenang? Gumamnya. Seorang penasihat mendekat. Apa yang mengganggu pikiran Baginda? Khalifah mengusap